Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Kakak harap kalian baik-baik saja di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan ya. Jadi, di pagi hari ini waktunya pelajaran bahasa Inggris. Dan kita akan belajar tentang imbuhan S atau IS pada kata benda, atau kita sebut dengan noun. Kita ingat-ingat lagi ya, di bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja, ada yang namanya kata benda. Nah, bahasa Inggrisnya kata kerja yaitu verb, dan untuk kata benda yaitu noun. Nah, tetapi sekarang kita akan belajar tentang cara menambahkan S atau IS atau benda tunggal atau jamak di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita akan belajar imbuhan S atau IS pada kata benda. Nah, hanya kata benda ya, bukan kata kerja. Jadi ingat-ingat, hanya noun atau kata benda. Coba dilihat gambarnya. Semua itu termasuk kata benda, termasuk benda atau noun. Ada kucing, cat, ada bunga tulip, ada kelas atau classroom, ada kipas angin atau fan, ada apel, dan ada teh atau tea. Nah, itu semua gambar itu termasuk benda atau noun. Dan di dalam gambar itu jumlahnya ada beragam. Kucing ada yang jumlahnya 1, bunga tulip ada yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, kita kalau misalnya bendanya 1 berarti namanya tunggal, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan singular. Kalau bendanya lebih dari 1 kita sebut dengan jamak atau plural. Nah, jamak ini bendanya harus lebih dari 1. Jadi kalau bendanya 2, 3 itu sudah termasuk plural. Nah, itu ada aturannya sendiri di dalam bahasa Inggris, cara menyebutkannya. Jadi apa saja yang termasuk kata benda atau noun? Jadi nama, hewan, tumbuhan, tempat, benda mati itu termasuk kata benda atau noun. Nama itu nama apa saja sih gitu? Nama manusia, nama apa aja bisa, contohnya Nana, Jojo, Lala. Dan hewan itu juga termasuk noun. Cat, dog, and tumbuhan, tulip, sunflower, bunga matahari, dan lavender itu juga termasuk noun. Dan tempat, contoh school, sekolah, classroom, ruang kelas, hospital, rumah sakit itu juga termasuk noun. Lalu benda mati, gelas, glass, kursi, chair, table itu juga termasuk dengan kata benda. Sebenarnya ini hanya sedikit saja contoh dari kata benda. Kalian bisa cari sendiri, kalian bisa temukan sendiri. Mungkin kalian suka buka Google, kalian bisa cari kata benda, noun, apa saja gitu. Bisa muncul, ataupun di kamus, kalau kalian suka buka-buka kamus, bisa itu dicari. Banyak sekali. Jadi jangan hanya berpatokan pada contoh-contoh yang kakak kasih saja. Kalian bisa explore sendiri kosakata kata benda kalian. Untuk to be-nya ada is, ada are. Jadi perbedaannya itu gimana sih? Jadi kalau is itu untuk benda tunggal. Nah,
Contohnya ya, tadi kucing satu berarti pakai is. Kalau misalnya tulipnya tadi banyak, bisa pakai are. Sebelum kita masuk ke contoh, kakak mau kasih tahu ke kalian kalau ada namanya countable noun dan uncountable noun. Jadi apa sih countable noun? Yaitu benda yang bisa dihitung atau bisa ditambah SIS. Nah, sebelumnya kakak bilang kan kalau tidak sembarangan kata benda dapat ditambah S ataupun IS. Jadi ada kata benda, ada countable noun dan uncountable noun. Jadi kalau countable noun, benda yang bisa dihitung atau bisa ditambah S ataupun IS, dan juga sebelum kata benda itu bisa ditambahin many atau banyak, beberapa, atau sebuah, seekor, the, bisa untuk the ini bisa satu atau lebih dari satu bendanya. Contoh ya, many oranges. Nah, banyak jeruk, atau some oranges, beberapa jeruk. Nah, itu bisa, tapi kalau nanti masuk ke uncountable noun, nah benda yang tidak dapat dihitung atau tidak dapat ditambah S ataupun IS. Nah, apa saja sih benda uncountable noun itu? Contohnya teh, gula, garam. Itu tidak bisa ditambahin S ataupun IS karena bendanya tidak bisa dihitung. Gimana caranya menghitung gula, garam? Nah, jadi tidak bisa ditambah S ataupun IS. Nanti kita masuk ke dalam contohnya. Kalian tidak usah bingung-bingung. Kita masuk ke contohnya langsung. Jadi ini kita countable noun. Nah, ini benda yang dapat ditambahin S atau IS, atau benda yang dapat dihitung. Contoh, jeruk. Kalau sebuah jeruk berarti an orange. Jadi jeruk bisa ditambahin atau jadi bisa ditambahin n. Karena orange huruf awalnya adalah huruf vokal, yaitu huruf O. Jadi e-nya harus ditambahin n. Jadi an orange. Jadi nggak bisa kalian bilang a orange, nggak bisa. Nah, itu artinya sebuah jeruk. Nah, untuk kalau jeruknya lebih dari satu nih, kita bisa pakai some oranges atau beberapa jeruk. Maaf ya, itu salah, itu beberapa jeruk. Jadi untuk jeruk lebih dari satu, atau bisa juga dua, pokoknya lebih dari satu, itu terakhirnya harus ditambahin S. Nah, sekarang kita masuk ke kelinci. Seekor kelinci, a rabbit. Nah, ini a rabbit ini tidak perlu ditambahin S karena hanya satu, yaitu tunggal atau singular. Nah, untuk kelincinya yang lebih dari satu, yaitu di sini contohnya ada 2 kelinci, jadi 2 rabbits. Nah, ini kelincinya, rabbitnya ditambahin S, dan harus ditambahin S karena jumlahnya lebih dari satu. Pokoknya intinya kalau benda lebih dari satu, itu namanya plural atau jamak, dan harus ditambahin S atau IS. Nah, kalau bendanya hanya satu, namanya singular, dan tidak boleh ditambahin S ataupun IS karena bendanya hanya satu. Oke, kita masuk ke tetapi. Tidak sembarangan kata benda atau noun bisa ditambahin S atau IS. Seperti tadi, garam, gula, salt, sugar, itu tidak bisa ditambahin S atau IS. Jadi tidak bisa sugars gitu, tidak bisa. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke. Kita kasih contoh kalimat dulu.
This is an orange. Ini adalah sebuah jeruk. Nah, ini jadi kenapa ada is? Nah, karena is itu untuk bendanya tunggal, hanya satu saja, jadi pakai is. Nah, makanya this is an orange. Nah, ini ciri-ciri kalau bendanya hanya satu, berarti ini adalah sebuah jeruk. Berarti harus pakai to be-nya is dan harus pakai an karena bendanya hanya satu. Lalu kalau bendanya lebih dari satu atau banyak atau beberapa, nah itu kita pakai to be-nya are. There are some oranges on the table. Ada beberapa jeruk di atas meja. Jadi kalau bendanya lebih dari satu atau banyak, itu pakai are dan pakai some, dan juga kata bendanya atau orange-nya itu harus ditambahin s atau is, begitu. Intinya benda yang dapat ditambahin s atau is itu hanya countable noun, tetapi kakak bahas juga untuk yang uncountable noun atau benda yang tidak bisa ditambahin s atau is, biar kalian tidak bingung dan kalian bisa membedakan yang mana benda yang bisa ditambahin s atau is, mana benda yang tidak bisa ditambahin s atau is. Jadi benda-benda yang tidak dapat ditambahin s atau is itu disebut uncountable noun. Contohnya kopi, teh, garam, gula itu tidak bisa ditambahin s ataupun is. Jadi contohnya coffee, kita tidak bisa bilang a coffee karena uncountable noun tidak dapat diawali dengan kata a, the, many, some, beberapa, banyak, dua, tiga, itu tidak bisa dan tidak boleh. Jadi kalau mau ngomong misalnya satu kopi gitu ya, sebuah kopi, kita harus sertakan tempatnya gitulah. Jadi a cup of coffee artinya yaitu secangkir kopi. Jadi kita tidak bisa bilang sebuah kopi, tidak bisa. Nah, kalau untuk lebih dari satu kopinya, jadi kita harus pakai 2 cup of coffee. Jadi tidak bisa ditambahin s juga. Jadi 2 cup of coffee tidak boleh. Jadi 2 cup of coffee. Jadi 2 cangkir kopi. Nah, lagi untuk garam dan gula, kita harus pakai pokoknya tidak bisa kayak sebuah garam, tidak bisa. Jadi sejumput garam, setoples garam itu bisa. Contohnya a pinch of salt, sejumput garam. A jar of salt, setoples garam, dan tidak boleh. Jadi a pinch of salt, kalau misalnya saltnya ditambahin s atau is itu tidak boleh. Jadi a jar of salts gitu tidak boleh. Jadi harus ada a pinch atau a jar, itu sudah gabungannya memang. Nah, itu contoh sedikit ya. Lalu kalau masuk ke dalam kalimat I drink a cup of coffee in the morning, saya minum secangkir kopi di pagi hari. Kalian tidak usah bingung-bingung tentang penambahan s ataupun is. Jadi intinya kalau bendanya bisa dihitung, bendanya hanya satu, berarti tidak usah ditambahin s. Kalau bendanya lebih dari satu atau bisa dihitung, nah kita boleh tambahin s dan harus memang ditambahin s. Contohnya tadi seperti kucing bisa jadi cats, bisa. Untuk penambahan s ataupun is itu juga ada aturannya sendiri. Nah, kalian tidak usah bingung karena kalian kalau misalnya mau nambahin s ataupun is, kalian bisa screenshot slide ini untuk kalian buka-buka lagi atau kalian catat kembali juga boleh sekali. Jadi kalau kata bendanya berakhiran dengan y dan y,
contohnya boy. Nah itu kalian tinggal tambahin s, nggak usah jangan kalian ganti boys, nggak boleh. Jadi tinggal tambahin s jadi boy. Kalau boy berarti anak laki-lakinya satu, kalau boys berarti anak laki-lakinya lebih dari satu, entah dua, entah tiga, pokoknya lebih dari satu, yaitu banyak atau jamak. Nah, toy mainan satu, toys mainan lebih dari satu. Lalu yang berakhiran dengan o, contohnya potato dan tomato, kita perlu tambahin, maaf ya, itu perlu ditambahin es. Jadi potatoes dan tomatoes, potatoes dan tomatoes. Nah begitu. Kalau potato saja berarti kentangnya cuma satu, kalau potatoes berarti kentangnya lebih dari satu, entah dua, bisa kalian tambahin juga two potatoes, dua kentang bisa. Kalau one potato, satu kentang, berarti potatonya nggak usah ditambahin es. Lalu yang kata benda yang berakhiran dengan fe atau f, nah ini harus diubah menjadi v dan ditambahin es ataupun s. Nah contohnya wife menjadi wives. Nah itu kalau wife berarti istrinya satu, kalau wives itu istrinya ada lebih dari satu. Lalu calf atau calves atau betis, nah gitu. Ada lagi ya, kata benda yang berakhiran ch, s, hs, s, x dan o, maka harus ditambahkan es. Class jadi classes, sandwich jadi sandwiches. Lalu kalau selain pengecualian yang ada di atas atau yang ada di sebelumnya, kita hanya cukup untuk menambahkan s saja. Contohnya carrot jadi carrots, grapes. Nah gitu, gampang kan ya. Oke, kita masuk ke contoh. I have a. Nah, ini bendanya cuma satu, berarti aku punya sebuah lemari. Jadi cupboard saja, nggak usah ditambahin s karena bendanya hanya satu, dan di depannya juga sudah ada sebuah. Lalu yang kedua tomatnya. Nah ini tomatnya ada lebih dari satu. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 5 atau 5. Nah kita kalau sudah bisa menghitung, kita bisa kasih there are 5 tomatoes. Jadi ada 5 tomat. There are 5 tomatoes gitu. Lalu yang tulipnya ini kita kan kadang nggak usah dihitung lah ya, kita langsung masuk pakai saja, bisa some atau many. My friend gives me, temanku memberiku banyak bunga. My friend gives me many tulips. Nah many tulips. Nah tulipnya itu kita harus tambahin s karena tulipnya lebih dari satu atau banyak, karena di sebelumnya tulip tadi kakak tambahkan many, jadi tulipnya harus ditambahin s. Oke, sekian, and thank you very much for your nice attention. Good luck, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.